Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua dan salam hormat kepada Ibu Heni Yulianti selaku Ibu dosen untuk mata kuliah Data Science. Jadi perkenalkan, nama saya Musakir dari Berau, Kalimantan Timur selaku ketua kelompok untuk kelompok 6 dan rekan-rekan saya bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Supriyadi Sofyan, asal dari Maluku, sekarang tinggal di Kota Dobo. Terima kasih. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ferry Pratama. Saya tinggal di daerah Cimahi, Jakarta. Untuk kota ada di Gunung Kidul. Itu saja. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Rudi Saputra dari Belitung. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Data Science. Tugas kami adalah implementasi Data Science pada bidang retail. Jadi kita akan berfokus untuk optimalisasi data survei kepuasan pelanggan Traveloka. Baik, langsung saja sekilas tentang Traveloka. Jadi Traveloka adalah platform travel terdepan di Asia Tenggara. Mereka menyediakan akses untuk menemukan dan membeli berbagai jenis kebutuhan perjalanan, atraksi lokal, dan produk layanan keuangan. Portofolio produk Traveloka mencakup pemesanan transportasi, akomodasi, atraksi, dan aktivitas. Dengan Traveloka, Anda dapat dengan mudah memenuhi pilihan perjalanan Anda hanya dengan satu klik. Kita akan lebih mengenal dulu visi dan misi Traveloka. Nah, visinya adalah menjadi platform teknologi perjalanan terkemuka yang memberdayakan masyarakat untuk mengeksplorasi dunia. Terus misi, memberikan pengalaman perjalanan yang mudah, aman, dan terpercaya kepada pelanggan di seluruh dunia. Terus mengembangkan platform teknologi yang inovatif untuk menyediakan berbagai layanan perjalanan yang lengkap, mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata dan perjalanan di wilayah operasional Traveloka. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang unggul. Nah, jadi dengan misi dan visi ini, Traveloka bertujuan untuk menjadi mitra pelanggan yang terpercaya bagi pelanggan mereka. Terus memfasilitasi perjalanan yang lancar dan menyenangkan. Oke. Lalu, data survei kepuasan pelanggan untuk apa? Nah, ini adalah beberapa poin. Yang pertama adalah evaluasi kinerja Traveloka dalam memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Yang pastinya ini adalah evaluasi kinerja untuk karyawan atau sistem Traveloka yang sedang berjalan. Jadi intinya adalah evaluasi kinerja. Terus identifikasi kelemahan produk, layanan, dan proses bisnis Traveloka. Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Traveloka. Jadi ini ada kaitan dengan poin kedua dan ketiga. Terus membantu Traveloka dalam memahami pengalaman pelanggan untuk meningkatkan interaksi serta proses bisnis. Dasar pengambilan keputusan strategis dalam mengembangkan Traveloka yang lebih baik. Nah, jadi ini untuk rencana kedepannya gitu agar Traveloka lebih baik. Nah, dan ternyata identifikasi masalah juga banyak ditemukan pada proses pengumpulan data survei kepuasan pelanggan Traveloka itu sendiri. Dari pengumpulan, mengolah, menganalisa, interpretasi, sampai pada tahap evaluasi. Nah, jadi contohnya di pengumpulan data itu ada sampel bias, pertanyaan ambigu, kurangnya partisipasi, kesalahan pengisian data, sampai kurangnya diversitas responden. Terus yang kedua, pengolahan data. Data yang tidak lengkap, kesalahan penulisan dan pengetikan, outlier, data tidak wajar, sampai kurangnya lagi diversitas responden. Nah, terus yang ketiga, analisa data. Kesalahan dalam interpretasi data, bias peneliti sampai kesalahan pembagian hipotesis. Lalu interpretasi data dan kesimpulan data, kesalahan
kausalitas, korelasi antara dua variabel, sampai pada masalah kesalahan dalam interpretasi data yang tidak terstruktur. Nah, lalu di evaluasi data juga pastinya akan lebih banyak masalah yang ditemukan, karena ini dari pengumpulan data sampai interpretasi data itu akan didapat beberapa masalah dari pengumpulan data sampai ke interpretasi dan kesimpulan data, sampai bahkan ada pula masalah pada evaluasi data itu sendiri, seperti adalah kesalahan dalam interpretasi temuan, kurangnya analisis statistik yang tepat gitu. Nah, baik. Lalu dari masalah tadi, kita pasti bertanya bagaimana data science bekerja, bagaimana data science menyelesaikan semua masalah-masalah tadi. Jadi sedikit kilas tentang data science. Dalam bisnis melibatkan proses pengumpulan data dari berbagai sumber. Pemrosesan data untuk memastikan kualitas kebersihan atau eksplorasi data. Untuk mengidentifikasi pola dan wawasan serta penerapan model statistik dan algoritma machine learning untuk analisis prediktif dan pemodelan. Nah, di sini adalah action plan. Kelompok kami membuat action plan, yaitu mendefinisikan pertanyaan dan tujuan, desain metode pengumpulan data, pre-processing data, eksplorasi data, analisis data, kesimpulan, bagaimana mengkomunikasikan hasil, terus evaluasi dan iterasi. Nah, jadi kita akan menjelaskan tahap demi tahap dari action plan yang kami sudah buat. Nah, yang pertama adalah mendefinisikan pertanyaan dan tujuan. Nah, ini penerapan metode 5W plus 1H. Jadi ada who, what, when, where, why, how. Yang pertama pastinya adalah siapa target pelanggan yang ingin mendapatkan kepuasan dari Traveloka. Terus apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam penggunaan Traveloka. Terus kapan langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan harus dilaksanakan, di mana pengguna Traveloka akan mengalami interaksi yang dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Mengapa faktor-faktor tertentu mempengaruhi kepuasan pelanggan? Bagaimana langkah-langkah konkret akan diambil untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Traveloka? Nah, tujuannya apa? Yang pastinya ini berasaskan tadi adalah 5W plus 1H itu ya. Jadi pertama pastinya target pelanggan adalah pengguna Traveloka yang melakukan pemesanan tiket pesawat, hotel, atau paket liburan melalui platform Traveloka, artinya yang sudah pernah memakai. Karena ini adalah untuk mensurvei kepuasan pelanggan. Terus perlu meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses pemesanan tiket pesawat, hotel, dan paket liburan. Langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan harus dilaksanakan sejak pengguna pertama kali mengakses platform Traveloka. Lalu pada where, pengguna Traveloka akan berinteraksi dengan platform ini melalui aplikasi mobile, Android atau iOS, dan situs web Traveloka. Meningkatkan kepuasan pelanggan penting bagi Traveloka untuk mempertahankan pelanggan yang ada, menarik pelanggan baru, dan membangun reputasi yang baik. Terus how adalah tujuannya ada langkah-langkah konkret, termasuk perbaikan antarmuka pengguna, peningkatan kecepatan dan kualitas sistem, penyediaan informasi yang akurat dan lengkap, pelatihan karyawan untuk memberikan layanan yang baik, serta penerapan mekanisme pengaduan dan umpan balik yang efektif. Nah, untuk selanjutnya action plan akan dibahas oleh teman saya, rekan saya yang bernama Mas Felix. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana desain pengumpulan datanya. Desain metode pengumpulan data. Rancang survei dengan memastikan pertanyaan yang relevan dan terukur. Pertanyaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan metode statistik yang tepat. Traveloka dapat menggunakan platform survei online seperti Google Form untuk membuat dan mendistribusikan survei kepada pelanggan mereka. Keuntungan dari metode ini adalah kemudahan dalam penggunaannya, fleksibilitas dalam merancang pertanyaan, serta kemampuan
untuk mengumpulkan dan mengelola tanggapan secara otomatis. Itu adalah pertanyaannya, yaitu pertama, berapa usia Anda? Dan ada option jawaban dengan tentang. Dan pertanyaan kedua, apakah ini merupakan kali pertama Anda menggunakan Traveloka, ya atau tidak? Dan pertanyaan ketiga, seberapa puas Anda dengan layanan yang diberikan oleh Traveloka? Sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Pertanyaan keempat, yaitu seberapa mudah penggunaan aplikasi Traveloka dalam memesan tiket atau akomodasi? Sangat mudah, netral, sulit, atau sangat sulit. Pertanyaan kelima, seberapa responsif layanan pelanggan Traveloka terhadap pertanyaan atau hubungan Anda? Optionnya adalah sangat responsif, netral, kurang responsif, atau sangat kurang responsif. Pertanyaan 6, apakah Anda akan merekomendasikan Traveloka kepada teman atau keluarga? Optionnya ya pasti, option atau mungkin, atau tidak yakin, atau tidak sama sekali. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda berikan kepada Traveloka untuk meningkatkan layanan mereka? Selanjutnya adalah pengumpulan datanya. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin komprehensif analisis yang dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kepuasan pelanggan. Berikut adalah data tanggapan kumpulan hasil dari data dari Google. Ini adalah hasil datanya. Contohnya ada di nomor 1 dengan usia 25. Dia adalah pengguna pertama. Kepuasan layanan sangat puas. Kemudahan penggunaan sangat mudah. Responsibility layanan sangat responsif. Rekomendasi ya pasti. Untuk saran atau masukan, dia tidak memberikan masukan. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data melibatkan serangkaian langkah untuk membersihkan, mentransformasi, dan mempersiapkan data sebelum dijalankan melalui algoritma atau model machine learning. Fungsi ini untuk menghilangkan data duplikat, menghapus data duplikat agar tidak mempengaruhi analisis atau model yang akan digunakan. Ini dapat mengatasi missing value, identifikasi dan mengatasi data yang hilang. Ini bisa dilakukan dengan menghapus baris atau mengisi missing value dengan nilai rata-rata atau median. Tentunya mengatasi outlier, identifikasi dan mengatasi nilai yang ekstrim atau tidak biasa. Ya, seperti IGR, interquartile range atau Z-score. Tentunya normalisasi dan scaling, mengubah skala atau rentang nilai pada fitur-fitur data agar sejajar atau kompatibel. Kompatibel menggunakan algoritma yang menganggap data dengan skala yang sama memiliki pengaruh yang sebanding. Dan yang terakhir adalah encoding kategori, mengubah data kategori menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam model machine learning, one-hot encoding, label encoding, atau binary encoding. Semuanya adalah processing data. Ini contoh penerapan data learning pada data menggunakan library pandas dalam bahasa Python. Pertama, mengimport library pandas dengan menggunakan pernyataan import pandas ASPD, mengimport modul pandas dan memberi nama ASPD untuk kemudahan penggunanya dalam kode. Selanjutnya membuat data frame dari data yang diberikan. Pertama adalah struktur data 2 dimensi yang disediakan oleh pandas untuk merepresentasikan dan memanipulasi data tabular. Data yang diberikan dalam contoh ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor, usia, pengguna pertama, kepuasan layanan, kemudian penggunaan, responsivitas layanan, rekomendasi, dan saran masukan. Setiap kolom memiliki nilai-nilai yang berkaitan. Setelah data frame dibuat, selanjutnya adalah melakukan beberapa operasi pembersihan data. Pertama, mengganti nilai step dengan non-missing value menggunakan pernyataan df.replace A in place sama dengan true. Ini berguna untuk menandai nilai yang hilang dalam data. Kemudian mengubah kategori menjadi nilai numerik menggunakan pernyataan df.replace kategori mapping in place sama dengan true. Di sini menggunakan kategori mapping yang merupakan Comus Dictionary yang menetapkan nilai numerik untuk setiap kategori. Dengan melakukan ini mengubah nilai kategori menjadi nilai numerik yang dapat digunakan dalam analisis data. Terakhir, mencetak data frame setelah pembersihan data menggunakan pernyataan printdf. Ini akan menampilkan data frame yang sudah diproses dengan semua perubahan yang telah dilakukan. Dengan menggunakan pandas, kita dapat melakukan berbagai operasi analisis data seperti pemfilteran, pengurutan, pengelompokan, penghitungan statistik, dan visualisasi data dengan mudah.
Ini adalah output atau hasil dari pemrograman dengan menggunakan library pandas untuk bahasa Python. Ini adalah preprocessing data. Beberapa metode yang digunakan adalah replace. Metode ini digunakan untuk mengganti nilai dalam data frame. Dalam contoh tersebut, replace digunakan untuk mengganti nilai strip dengan none atau missing value dan mengganti kategori menjadi nilai numerik. In place sama dengan true. Parameter in place sama dengan true digunakan dalam metode replace untuk mengubah data frame secara langsung tanpa perlu membuat data frame baru. Hal ini memungkinkan modifikasi dilakukan pada data frame asli. Metode dictionary mapping digunakan untuk mengubah kategori menjadi nilai numerik. Dalam contoh tersebut, dictionary kategori mapping digunakan untuk memetakan kategori ke nilai numerik yang sesuai. Metode-metode di atas digunakan untuk melakukan pembersihan data, mengganti nilai, dan mengubah kategori menjadi nilai numerik. Dalam contoh tersebut, metode-metode tersebut digunakan untuk memastikan data dalam format yang sesuai sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Untuk bagian eksplorasi data akan dijelaskan oleh saudara Rudi. Oke, baik, kita masuk ke bagian eksplorasi data. Untuk melakukan eksplorasi data, kita dapat menggunakan berbagai metode statistik dan visualisasi data. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu memahami struktur data, kemudian menghitung statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik, kemudian menggunakan plot grafik untuk membantu memvisualisasikan data kita, kemudian menghitung matrik kolerasi antara atribut numerik. Kemudian, jika ada atribut kategorikal, kita dapat melakukan analisis frekuensi untuk melihat distribusi nilai dalam setiap kategori. Kemudian, mengidentifikasi pola dan tren. Metode ini statistik deskriptif, perhitungan statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, dan persentil. Statistik deskriptif membantu Anda untuk memahami distribusi, sentralitas, dan variasi data dalam setiap atribut. Berikut merupakan video penjelasan mengenai statistik deskriptif. Hai, selamat datang kembali di tutorial Data Science Project, dan kali ini kita berada di statistik deskriptif. Dalam statistik ada dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif dapat dibilang sebuah alat untuk mengetahui isi dari sebuah data. Sebagai alat, pastilah statistik deskriptif haruslah berguna bagi banyak orang saat dibutuhkan. Permasalahan yang membutuhkan statistik deskriptif seperti mengetahui nilai tertinggi dari sebuah kelas dari banyaknya siswa, atau mengetahui apakah nilai 7 banyak dari sebuah kelas. Permasalahan tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan metode mode atau varians. Statistik deskriptif pastilah lebih luas daripada mode atau varians. Pada statistik deskriptif terdapat mean, median, mode, dan juga terdapat penggambaran data terhadap penyebaran data seperti varians, standar deviasi. Mean, median, dan juga mode sudahlah tidak asing bagi kita. Mean merupakan nilai rata-rata dari data, median merupakan nilai tengah dari data, mode merupakan nilai yang paling banyak dari data. Jadi itu saja untuk video kali ini tentang statistik deskriptif. Untuk lebih memahami tentang statistik deskriptif, kalian bisa pelajari dari banyak sumber. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, see you next time. Statistik deskriptif dengan menggunakan library Python dan NumPy. Berikut merupakan contoh penggunaan pandas untuk mendapatkan statistik deskriptif dari data yang diberikan. Nah, bisa kita lihat kita membuat data frame dari data yang diberikan. Kita bisa melihat atribut seperti atribut usia, penggunaan pertama, kepuasan layanan, kemudahan penggunaan, responsivitas layanan, rekomendasi, serta saran dan masukan. Di sini kita bisa melihat df sama dengan pd.dataframe-data, kemudian menghitung statistik deskriptif, stat sama dengan df.describe, kemudian menghasilkan untuk menampilkan hasil kita menggunakan print descriptive stat. Akan menghasilkan profil seperti berikut dengan dakon, min, std, min, kuartil 1, median, kuartil 3, kemudian max. Hasil ini memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik dalam data frame. Beberapa statistik yang ditampilkan termasuk jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, serta nilai maksimum atau max. Bisa dilihat untuk
pengelompokan usia, atribut usia, dan kita mendapatkan jumlah data 8 dengan rata-rata 34,375 tahun dengan standar deviasi 11,840 tahun, minimum 19 tahun, maksimum 55 tahun, kuartil pertama 27,5 tahun, median 32,5 tahun, kuartil ketiga 42,5 tahun. Kemudian untuk atribut pengguna pertama dengan jumlah data 8, dengan jumlah ya 5, jumlah tidak 3, kemudian atribut kepuasan pelayanan dengan jumlah data 8, rata-rata 3,25, standar deviasi 0,829, minimum 2, maksimum 4, dengan kuartil 1, 3, kuartil 2, 3, kuartil 3, 4, dan seterusnya seperti atribut kepada pelanggan dengan jumlah data 8, rata-rata 3,375, standar deviasi 0,744, minimum 2, maksimum 4, kuartil pertama 3, median 3, kuartil ketiga 4. Oke, atribut responsif layanan dengan jumlah data 8, rata-rata 3,125, standar deviasi 0,744, minimum 1, maksimum 4, dengan kuartil 1, 3, kuartil 2, 3, serta kuartil 3, 3. Kemudian atribut rekomendasi dengan jumlah data 8, dengan jumlahnya 6, dengan jumlah tidak 2. Dan yang terakhir, kepuasan layanan dengan jumlah data 8, dengan jumlah syarat atau masukan 5. Statistik deskripsi ini memberikan informasi tentang kepuasan dan penyebaran data dalam setiap variabel pemerintah. Dengan menggunakan statistik ini, kita dapat memahami karakteristik umum dari data yang diberikan dan mengidentifikasi tren atau pola yang muncul. Dalam hasil statistik deskripsi, kita dapat menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Dengan jumlah data 8, jumlah data terdapat 8 data untuk pada setiap kolom, kecuali kolom rekomendasi yang memiliki 6 data. Hal ini menunjukkan adanya beberapa data yang kosong atau tidak ada nilai untuk kolom tersebut. Kemudian, rata-rata, usia rata-rata pelanggan adalah 34,375 tahun. Rata-rata penggunaan pertama, kepuasan layanan, kemudian penggunaan, responsibilitas layanan, dan rekomendasi adalah 0,625, 3,25, 3,375, 3,125, dan 1,66667 secara berturut-turut. Kemudian standar deviasi menunjukkan sejauh mana data tersebut dari rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar variasi dalam data. Dalam contoh ini, standar deviasi usia adalah 11,840231 yang menunjukkan variasi yang cukup besar dalam usia pelanggan. Kemudian ada minimum maksimum usia pelanggan yang berkisar dari 19 hingga 55 tahun. Penggunaan pertama, kepuasan layanan, kemudian penggunaan responsibilitas layanan, dan rekomendasi memiliki skala nilai antara 0 hingga 4. Lalu kuartil pertama 25%, median 50%, dan kuartil 3 75%. Kuartil pertama 25% usia ada 27,5 tahun dengan median 50% adalah 32,5 tahun, dan kuartil ketiga 75% adalah 42,5 tahun. Kuartil ini memberikan informasi tentang bagaimana data terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Oke, kita masuk ke bagian analisis data. Analisis data dan data sains melibatkan penggunaan metode dan alat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pola tren kawasan yang terkait data. Untuk analisis data ada ekspansi data, processing data, visualisasi data, analisis statistik, dan machine learning. Gunakan plot grafik untuk membantu memvisualisasikan data. Misalnya kita dapat menggunakan histogram untuk melihat distribusi usia pengguna atau diagram batang untuk melihat rekomendasi yang diberikan. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan pemahaman visual tentang pola dan tren dalam data. Oke, kita lihat. Mari kita lihat. So you're working with some data in Python, and you want to make some visualizations. Well, I've got news for you. There's a lot of data visualization packages out there. I mean, a lot. It can be a little overwhelming, but no need to worry. I'm going to step through every single package known to man. Okay, just the main packages used for plotting in Python. And by the end of this video, you should have an idea of what each of them do and how you can use them. All right, let's start checking out packages. That doesn't sound right. And here we are in our data viz Kaggle notebook. Up first is the OG of plotting in Python. Yeah, you know it, matplotlib. This package was initially released in 2003. Were you born in 2003? Because it's so old, a lot of other things are built on it. And there's a ton you can do. First, the imports. Import matplotlib, import pyplot as PLT. This is just how you do it. Let's say we want to plot a line plot. Looks pretty nice. Kind of boring, but nice. Want to up the stakes? Why not your standard scatter plot? Just a few lines of code, and we have colored dots. Ooh, run. But what if you say, Rob, I hate circles? I got the solution for you. Matplotlib has tons of functionality. You can change the
points of the plot. You can do a ton of stuff. But Rob, I want to do some statistics. Well, built into Matplotlib, you can make a histogram super easy. Look at these aardvark lengths. Oh wait, no, it's fake data. But this is just the surface of what Matplotlib can do. It's basically a pen and paper for plotting. You can make almost anything. Check out this awesome heat map mesh grid. Not impressed with Matplotlib? I created this function that creates an entire football field. If you're not impressed, I don't know what will impress you. So to summarize, Matplotlib, one of the oldest libraries in Python. Customization out the wazoo. Tons of other packages are built off of it. But the downsides are, it's hard to learn at first. Complex plots are going to be code heavy. And even though it has the functionality, it's not really meant for interactive plots. Next up, we have Seaborn. Little known fact, did you know that Seaborn was named after the character from West Wing, Samuel Norman Seaborn? That's why we import it as SNS. Seaborn is great if you want to make some plots out of the box for statistical analysis. Stats major. And what's the distribution? You're just p-hacking. Here we can use the Seaborn rel plot function to show the difference between two groups in our dataset. Wow, not as much code as in Matplotlib. Switch the style type to line, and we have a beautiful line plot. Are those confidence intervals I see? One of the great things about Seaborn is you can look at the difference between different categories in your data without having to actually change the data itself. Time saver. Check out this swarm plot. Each dot represents an observation in our group, and it's split between different days of the week. Nifty. And what about a violin plot? Well, a violin plot's a great way to see the distribution compared between groups, and even split within a group. Interested in just a normal old bar plot? We got you covered. Seaborn can make those too, with confidence intervals. Want to go beyond just a normal boring scatter plot? Seaborn can do a joint plot. You can see distributions on the X and Y axis of each different grouping, and them colored in between. That's pretty cool. And one of my personal favorites is the pair plot. Have a bunch of numeric features that you want to compare? You have KDE plots on the diagonals, scatter plots everywhere else. What more could you ask for? Oh, coloring by the different groups. It's got that too. And it may not seem like a big deal, but in Seaborn, one of the features I love is that you can use the hue variable to add color to your plots. So to summarize, Seaborn, standard plots for statistical analysis, easy to use out of the box. It is built on Matplotlib, so it's really just a fancy Matplotlib. There's much less ability to customize. Next up, Bokeh. Or Bokeh? Is it Bokeh or Bokeh? Tell me what you think in the comments below. I'm just gonna call it Bokeh. When we import Bokeh, we can set it up to work in a notebook, just like that. Super simple. Bokeh specializes in interactive plots. Your standard line plot here? Ooh. But wait, I can select things. I can move it around. This is amazing! One line not enough for you? How about multiple lines? Very cool. Okay, let's pick it up a notch with Bokeh layouts. We can put multiple plots side by side. But it goes even deeper. We can plot two things at the same time linked. Look, with this code, if I select here, it also selects on the other side. A lot of cool stuff you can do with these linked plots. With a little bit more work, you can make some pretty amazing plots. In this plot, we've added a bunch of circles, but the size of the circles and the color are based on features in our data. But wait, there's more! Interactive plots are just the start with Bokeh. You can actually interact with the data live by adding things like a range slider. Check out this code. A bunch of dots, but we can filter based on the slider. Want to change the circle size on the fly? Why not? The world's your oyster. And of course, the standard bar plot is always there if you need it. We create a figure and use the bar to make something beautiful. Looking at this plot makes me hungry. Once you become a pro with Bokeh, you can write really long plots like this that show unemployment numbers throughout the years. I'm not gonna lie, this heat map is pretty beautiful. And you can even use Bokeh to display those awesome network X graphs that you've been creating. Whoa, when you hover over a circle, you can actually see what it's linked to. Awesome. So to summarize, Bokeh, interactive plots, almost infinite ways you can customize Bokeh plots. For me, Bokeh reminds me of the Matplotlib equivalent, but for interactive plots. The downside, though, is it's like Matplotlib, so it requires a lot of code. And the time has come. We're gonna talk about Plotly Express. I know you've been holding your breath, so just let it go now. You can breathe. I'm really actually surprised Plotly Express only has 657 GitHub stars. Go and give it a star. Importing Plotly Express is as simple as import as px. Plotly Express, like Bokeh, allows you to create interactive plots, but the difference is they're a lot easier to create. Using Plotly Express scatter, we can create a scatter plot with just a few lines of code. Oh, look at these petal widths. But I want a grid of plots, you say? Well, look no further. Just provide a facet column and facet row variable, and you've got yourself a grid of scatter plots. Ooh, what about line plots? We got you covered. Check out Australia and New Zealand. Oh, Australia is winning. All this in just one line of code? Sign me up. And it wouldn't be complete without some bar plots. Just like Bokeh, it's fully interactive, so we can turn things off if we don't like it.
Oh, but I can't turn them both off, because I kind of don't want to see this plot at all. Remember Seaborn's pair plot? Well, Plotly Express has the scatter plot matrix. Not a lot of code here, and we see the comparison. So this has the upside of being interactive, but I tend to prefer Seaborn for this type of plot. There are also a handful of custom plots that are just gorgeous. Check out this parallel coordinates plot. And one of my personal favorites, the parallel categories plot. Different groupings and how they link. Oh, you can hover over it? Amazing. I'm sold. I'm sold. I'm sold. I'm sold. I'm sold. Here's a perfect example of using Plotly Express to make a scatter plot. Colors, sizes, all of them depending on the data. Whoa. Let's only look at Oceania. Australia and New Zealand again? And for those of you who prefer pie charts, the sunburst plot is sort of like a pie chart, kind of. Just don't make pie charts. Just like Seaborn again, Plotly Express can do different comparison between categories. Check out these violin plots. Not too much code here to create it too. And something you might not always use, but if you ever have a data set with latitude and longitude, the scatter map box function can make some beautiful maps. Wow. 2 dimensions not enough for you? Well, we can go 3D with the scatter 3D plot with Plotly Express. I feel like I'm in the Matrix. So to summarize, Plotly Express, you have it. As quickly and hopefully entertainingly as I could, I showed you every Python package commonly used for visualization. If I missed one, please let me know in the comments below. We talked about Matplotlib, Seaborn, Bokeh, Plotly Express, Plot9, Altair, and Pandas. Everything you would ever ask for plotting with Python. My name is Rob. I'm a data scientist and Kaggle Grandmaster. If you enjoyed this video, please, pretty please, subscribe and like the video too. Oh, also you can find me on Twitch where I stream time to time. Okay, that's it. See ya. Bye. Using Plotly Express. Oke, berikut merupakan pemahaman distribusi visualisasi data yang membantu dalam pemodelan statistik, pengambilan keputusan dan analisis prediktif. Seperti berikut bisa dilihat pada slide ini. Oke, maka akan menghasilkan output seperti gambar berikut. Bisa dilihat di sini ada output distribusi usia, kemudian distribusi penggunaan pertama, distribusi kepuasan pelanggan, kepuasan layanan, kemudian distribusi kemudahan penggunaan, serta distribusi responsivitas layanan. Kesimpulan. Diagram ini menunjukkan rentan usia yang menggambarkan distribusi usia pelanggan. Traveloka menunjukkan adanya variasi, namun mayoritas pelanggan berada pada rentan usia 25 sampai 45 tahun. Selanjutnya, diagram penggunaan pertama menunjukkan mayoritas pelanggan telah menggunakan Traveloka sebelumnya, sedangkan sebagian kecil pelanggan adalah pengguna baru. Kemudian diagram kepuasan layanan, sebagian besar pelanggan memberikan penilaian puas terhadap layanan Traveloka. Terdapat beberapa pelanggan yang memberikan penilaian sangat puas dan netral. Kemudian diagram kemudahan penggunaan menggambarkan mayoritas pelanggan menganggap Traveloka mudah digunakan, namun ada juga sebagian kecil pelanggan yang menganggapnya sulit. Selanjutnya, diagram responsivitas layanan secara umum yang menggambarkan secara umum pelanggan menganggap layanan Traveloka cukup responsif, namun ada beberapa pelanggan yang menganggap kurang responsif. Kemudian terdapat beberapa saran dan masukan dari pelanggan seperti lebih banyak pilihan hotel, penambahan fitur pencarian yang lebih detail, penyediaan informasi promo yang lebih jelas, penambahan metode pembayaran yang lebih beragam, dan penyempurnaan tampilan aplikasi mobile. Komunikasikan hasil. Hasil analisis tersebut memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan Traveloka di antaranya pemahaman pelanggan yang lebih mendalam. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan, menjaga, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik. Kemudian peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia, merekomendasikan layanan kepada orang lain, dan berpotensi melakukan transaksi lebih banyak dengan perusahaan.
Dengan demikian, hasil analisis dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan jangka panjang melalui pertumbuhan basis pelanggan dan peningkatan pendapatan. Kemudian adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jika mayoritas pelanggan menganggap Traveloka mudah digunakan, perusahaan dapat memperkuat fitur-fitur yang mendukung kemudahan pengguna. Sebaliknya, jika terdapat keluhan tentang responsivitas layanan, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan waktu, respon, dan kualitas layanan. Selanjutnya adalah mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Saran dan masukan pelanggan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan fitur baru, perbaikan tampilan aplikasi, atau peningkatan layanan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan data ini untuk mengarahkan upaya pengembangan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Evaluasi dan iterasi. Perusahaan dapat melakukan evaluasi dan iterasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Perusahaan juga harus memperhatikan kelemahan yang perlu diperbaiki seperti keluhan tentang kesulitan penggunaan atau kurangnya responsivitas evaluasi. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan feedback pelanggan, analisis data, dan hasil survei. Kemudian selanjutnya prioritaskan perbaikan. Fokus pada area yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan dapat memberikan perubahan yang nyata. Selanjutnya, implementasikan perbaikan. Jika keluhan utama adalah kekurangannya responsivitas layanan, perusahaan dapat memperbaiki waktu respon dan memperkuat komunikasi dengan pelanggan. Perbaikan dapat melibatkan pengembangan teknologi, perubahan kebijakan, peningkatan pelatihan karyawan, atau pengoptimalan proses operasional. Selanjutnya, monitor dan ukuran dampak, yaitu gunakan indikator kinerja yang relevan, seperti peningkatan skor kepuasan pelanggan, peningkatan jumlah rekomendasi, atau penurunan tingkat keluhan. Dengan memonitori secara terus-menerus, perusahaan dapat memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan. Kemudian, berikan ruang untuk umpan balik atau feedback. Melalui survei berkelanjutan, fitur feedback di aplikasi atau saluran komunikasi lainnya, pelanggan dapat memberikan masukan berharga untuk iterasi selanjutnya dan memastikan perusahaan tetap responsif terhadap kebutuhan mereka. Ini adalah beberapa referensi dari beberapa web. Kemudian, jadi demikian action plan yang bisa diterapkan untuk optimalisasi data kepuasan pelanggan Traveloka. Segala kekurangan kami mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.